Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manzaki Hafiz dari Universitas Mercubuana Teknik Elektro. Saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul analisis perbandingan efisiensi dan penghematan energi pada improvement bucket elevator Romil yang menggunakan metode penghasutan direct online dan variable speed drive pada pabrik semen. Latar belakang saya mengambil masalah ini adalah pabrik semen menggunakan bucket elevator sebagai salah satu alat transport material. Ya, akan tetapi dikarenakan beban kerjanya berat, yaitu material-material semen yang besar-besar dan memiliki resiko material tersebut tersangkut pada bucket, maka dilakukan peningkatan kinerja dengan cara instalasi baru yang menggunakan metode penghasutan dengan variable speed drive. Nah, hal ini untuk mengeliminasi adanya arus starting atau penghasutan pada bucket elevator yang tinggi. Sebelumnya yang digunakan adalah direct online. Dan ini juga untuk meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan daya bucket elevator tersebut. Rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang tadi, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan melakukan penghematan energi pada bucket elevator Romil yang telah di-improve tadi menggunakan VSD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi bucket elevator dan menghemat energi menggunakan VSD, serta bisa mengurangi cost untuk kinerja operasional pada motor bucket elevator. Batasan masalah di sini yang ada adalah, pertama saya menghitung besarnya biaya penghematan serta energi yang dihasilkan per bulan. Lalu melakukan perbandingan efisiensi pada motor bucket elevator yang menggunakan drive dan tanpa drive, baik itu dari segi biaya maupun daya ya, atau energi. Nah, studi literatur yang saya lakukan di sini adalah mereview beberapa jurnal mengenai VSD dan direct online. Dapat dilihat di sini lebih banyak VSD ya. Ini jurnal saya ambil sebagian besar dari IEEE ya. Di sini saya kelompok menjadi 3 untuk VSD, yaitu meningkatkan performa, terus ada power saving di sini dan saving energy. Dapat terlihat di sini paling banyak di saving energy ya untuk reviewnya. Dan mengapa direct online itu hanya satu? Karena di dalam jurnal ini sudah mewakili ya, untuk efisiensinya juga sudah ada di jurnal tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk apa yang harus dibandingkan dari direct online tersebut dan variable speed drive. Nah, studi literatur ini sudah bisa dipertanggungjawabkan ya, karena ini sudah teruji dan sudah diupload juga di situs internasional. Dasar teori dari VSD sendiri itu adalah tegangan listrik 3 fasa dari sumber yang disarahkan dengan rangkaian penyarah 3 fasa, 3 phase rectifier ya, bisa dilihat itu ada rectifier, sehingga menghasilkan tegangan DC murni setelah melalui DC bus kapasitor. Di bagian rectifier ada kapasitor ya, itu adalah DC bus kapasitor. Lalu tegangan DC tersebut digunakan sebagai sumber yang dialirkan menuju inverter melalui saklar-saklar daya 3 lengan yang sudah dikendalikan dengan kontrol logik, sehingga pada setiap saklar yang berada dalam satu lengan bekerja secara bergantian dan saklar pada lengan lainnya saling bergeser 120 derajat. Lalu ada saklar daya yang berupa IGBT ya, yaitu insulated gate bipolar transistor, yaitu suatu device atau saklar semikonduktor yang mampu bekerja pada frekuensi relatif tinggi dan kemampuan melewatkan arus yang relatif besar jika dibandingkan dengan MOSFET dan transistor biasa. Nah, untuk rangkaian DOL, cara kerjanya itu seperti ini, yaitu adalah Tor digunakan sebagai pengaman suhu rangkaian. Jadi ketika ada suhu rangkaian di atas batas, Tor akan memutus rangkaian. Ada pula kita bisa menggunakan OCR ya, atau overcurrent relay di sini jika ada arus yang terlalu tinggi melewati batas tertentu. Sebagai pengaman, maka dia akan memutus rangkaian. Kerja dari rangkaian ini adalah ketika tombol start ditekan, maka K1 akan aktif ya. Dan begitu pula jika tombol stop ditekan, maka K1 akan non-aktif atau akan padam. Nah, ketika K1 aktif, maka semua kontak NO akan terhubung dengan semua kontak NC akan terputus. Indikator hijau dan motor menyala, itu ketika ditekan start dan K1 aktif. Jika ditekan stop, maka kebalikannya, indikator merah menyala dan motor padam. Lalu kontak NO akan terputus dan NC akan terhubung kembali. Nah, ini adalah metodologinya, yaitu langkah awalnya itu saya
merencanakan penelitiannya ya. Penelitiannya bagaimana saya akan meneliti rangkaian yang telah diimprove ya dengan VSD dan bagaimana wiringnya. Nah, berdasarkan rencana yang sudah ditentukan, yaitu kita dapat melakukan suatu analisis yaitu menentukan parameter digunakan pada VSD. Jadi VSD itu disesuaikan parameternya ya dengan motor yang akan kita pasang. Lalu menentukan kalkulasi total KWH dan biaya per KWH-nya. Membandingkan efisiensi antara DOL dan VSD dan membandingkan daya input antara DOL dan VSD. Lalu data yang saya ambil dari sini ada data primer dan data sekunder. Data primer itu yang digunakan tercatat dalam sistem monitoring yang ada di pabrik, yaitu sudah auto, dan data tonasinya juga sudah ada di pabrik. Saya mengambil data tonasinya dan memasukkannya ke dalam perhitungannya nanti. Lalu ada data sekunder itu yang digunakan atau yang diperoleh terkait ya dengan template motor induksi 3 fasa tipe sangkar. Nah, data yang diperoleh dari sumber tersebut ditentukan oleh hasilnya dengan perhitungan perbandingan efisiensi antara metode pengasuhan DOL dan VSD. Lalu divisualisasikan dengan grafik ya untuk mempermudah pengamatan. Data yang dihasilkan berupa nilai KWH, presentasi efisiensi, dan performa dalam penghematan biaya pada rangkaian DOL dan VSD. Perhitungan penggunaan daya per tonnya seperti berikut ya. Power consumption adalah power paket elevator dibagi dengan feed rate ya. Feed rate-nya itu adalah ton per jam. Powernya dalam KW, dan power consumption saya gunakan sini PC ya. Lalu untuk penghematan biaya atau saving cost SC, produksi per tahunnya dikali power consumption tadi, jadi ton dikali KWH per ton. Nah, maka akan didapatkan saving cost pada DOL dan saving cost pada VSD. Lalu untuk perbedaannya kita akan mengetahui cost efektifnya dengan cara saving cost DOL tadi dikurang saving cost VSD dikali dengan ini ya biaya dari PLN ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai IDR-nya atau rupiahnya berapa dari penelitian yang kita lakukan ini. Nah, penelitian ini dilakukan pada salah satu industri manufaktur semen di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dan waktu pengambilan data dimulai dari bulan Oktober hingga Maret ya, Oktober 2021 hingga Maret 2022. Analisis datanya dapat dilihat pada diagram samping. Kita memulainya dengan studi literatur tadi. Pertama kita cari data-data yang penting yang relevan sebagai referensi kita nanti. Lalu pengambilan data dilakukan, yaitu tonase, ampere, tegangan, dan frekuensinya dari data ya yang sudah ada di pabrik dan di lokalnya. Lalu data tersebut diolah, dihitung, dan kita analisis perbandingannya antara performa DOL dan VSD. Lalu kita tarik kesimpulan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan. Nah, motor yang digunakan ini adalah Mitsubishi Electric Superline ya, 3-phase induction motor dengan daya 80 kW dan frekuensi 50 Hz ya. Tegangannya 380 volt AC. Putarannya adalah 1470 rpm dengan ampere 146 ampere dan memiliki 4 pole. Nah, drive yang digunakan itu adalah Yaskawa A1000 ya, dengan model sebagai berikut. Sudah ada CMR AT4A0250 AAA. Nah, max kW-nya di sini 132 kW ya. 132 kW atau 110. Nah, inputnya ini AC 3 fasa 380 volt ya, 50 Hz, 248 ampere. 248 ampere. Lalu outputnya itu adalah AC 3 fasa 0 sampai 480 volt dan 0 sampai 400 Hz, 250 ampere. Itu untuk tertingginya. Baiklah, ini adalah desain wiring yang akan dilakukan ya. Jadi wiringnya itu yang akan diimprove seperti ini. Jadi di sini ada drive ya, ada drive-nya. Ini motornya. Jadi koneksi power masuk ke sini, ke drive. Dari drive langsung dikeluarkan ke motor ya, ke lokal. Nah, di sini ada I/O-nya, I/O input outputnya yang mengarah ke central control center ya, CCR. Nah, ini ada motionnya, apakah dia berputar, running ketika dia sedang jalan, ready ketika dia siap untuk di start, dan fall ketika dia terjadi suatu masalah OCR trip atau tor tadi trip, atau juga ketika dia off. Nah, ini ada start dari CCR ya, jadi dia bisa dikontrol dari kontrol atau dari lokal ya. Dia bisa di start lokal dan bisa dikontrol dari
control center ya. Dia melewati kubikel, nanti ada terminalnya, ini bisa kita sebut terminal kabel ya. Nah, ini ada aktual ampere-nya. Nah, ini aktual ampere nanti dia akan dapatkan ya, dan dikalkulasi di sistem pabrik ya. Itu jika secara otomatisnya langsung menjadi kWh, tapi kita bisa ambil ampere mentahnya dan kita hitung sendiri apakah perhitungan manual dan perhitungan pabrik itu sama, nanti kita bandingkan. Lalu kesimpulan yang bisa didapatkan dari deskripsi materi yang disampaikan tadi yaitu adalah penghematan energi dan efisiensi serta penghematan biaya yang dapat diketahui dan dihitung nantinya. Kemudian dilakukan perhitungan perbandingan yang tadi, hasil perhitungan dari pengasutan metode Dole dan VSD. Nah, hasil datanya berupa rupiah per ton, rupiah per tonnya, dan KWH. Per tonnya ada KW starting motor, misalkan ini starting motor dengan Dole ya, direct online, dan ini adalah starting motor dengan VSD, atau bisa juga ini runningnya dengan Dole atau dengan VSD, karena jurnal yang sudah saya review sebelumnya, rata-rata VSD lebih rendah arusnya dalam penggunaan untuk pengasutan dan running motor itu, dia bisa menghemat ya. Tapi kita belum mengetahui seberapa besar efisiensi yang ada di rangkaian ini, karena itu kami akan melakukan penelitian tersebut pada alat ini ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.